Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan saat ini kita berjumpa lagi dan bersama-sama pula kita belajar firman Tuhan. Kiranya kita tidak pernah jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, di mana hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami belajar firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti yang maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 tentang Lazarus. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Lazarus mempunyai dua saudara yaitu Maria serta Marta. Ya, mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hubungan dekat-dekat apa, tetapi mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ya, di mana Maria sempat memberikan hal yang berharga, yaitu menyekah kaki Yesus dengan rambutnya, serta diberi minyak itu untuk menyekah kaki Tuhan Yesus ya. Rambut itu kan mahkota wanita dan itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita membaca Yohanes 11 ayat yang ke-5. Puji Tuhan, demikian bunyinya. Atau saya baca di dalam ayat yang pertama Bapak Ibu ya, supaya ada introduction-nya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Selanjutnya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, maksudnya Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Yesus memang mengasihi Marta dan adiknya Lazarus dan kakaknya maksudnya. Dan kakaknya Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan waktu Yesus diberi kabar bahwa Lazarus sakit, dia tidak langsung ke rumah Marta Maria atau menengok, menjenguk, menilik si Lazarus. Tidak, dia tetap bertahan di situ selama 2 hari. Ayat yang ke-15 Bapak Ibu kita lompat. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria supaya kamu lebih percaya. Ya, kita baca ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 23 Bapak Ibu. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, maksudnya kepada Tuhan Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga orang ini mengenal Yesus. Dia juga melihat hal-hal yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, mencelikakan orang buta. Dia sudah lihat pekerjaan Yesus. Berarti dia sudah kenal dong Yesus. Ya. Makanya di ayat yang ke-5 tadi,
Ya. Dia sampaikan. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Maksudnya adalah, ya Bapak Ibu, Yesus bukan tidak tahu apa yang terjadi dengan Lazarus. Sangat tahu sekali karena dia maha tahu. Di mana Yesus sebagai manusia, dia adalah manusia 100%, tetapi keilahiannya tetap Tuhan 100%. Jadi dia tahu, bukan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin kenal Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden. Kita kenal Pak Jokowi lewat medsos, kabar-kabar kita. Tapi kita tidak mengenal secara pribadi. Kita tahu, maksud saya, kita tahu, oh nanti setelah Oktober ini Pak Prabowo jadi presiden kita. Kita tahu. Ya. Tapi belum tentu kita mengenal secara pribadi. Kenal asal kenal, ya nama saya Yayu, asal kenal. Tapi untuk mengerti saya, untuk mengenal saya secara pribadi kan itu butuh waktu. Butuh lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Lebih kontinu bertemu sehingga akan mengenal kepribadian saya. Di sini yang kita pelajari adalah waktu Yesus mengatakan, namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di 2 hari, itu bukan berarti tidak peduli. Tuhan Yesus ingin agar Marta dan Maria lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus, bahwa dia pasti menolong Lazarus. Meskipun di bacaan selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan, Lazarus mati sudah 4 hari. Apakah Yesus berdiam? Tidak, Yesus menolong, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Tuhan bangkitkan, yang artinya adalah kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Kita mungkin tahu, siapa sih yang tidak tahu Yesus itu? Yesus Kristus tahu. Siapa sih yang tidak kenal? Kenal. Tetapi untuk percaya itu butuh pengakuan dari mulut kita, dari hati kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Untuk percaya kita harus mengakui dan tidak pernah ingkar dalam pengakuan kita, bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita yang sanggup menolong, sanggup menopang, sanggup membimbing, dan sanggup memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pengalaman kita dengan Tuhan yang menjadikan kita bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, tetapi kita semua percaya Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu saat ini waktu si Marta mengatakan, kata Yesus kepada saudaramu akan bangkit, kata Marta, aku tahu, wow ini loh, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Apa yang disampaikan oleh Yesus beda dengan pemahaman si Marta. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tetapi si Marta mengatakan iya, dia akan bangkit nanti kalau waktu Tuhan datang kedua kalinya. Tapi Yesus di sini membangkitkan, bukan nunggu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita yang sanggup menyatakan perkara besar dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan Tuhan adalah kita percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya saja. Amin. Puji Tuhan.
Biarlah kita semakin percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita semakin dikuatkan oleh pernyataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang ada di mana kita berada. Saat ini mungkin tidak bersama-sama dengan kita, tidak seperti waktu kehidupan Marta dan Maria, tetapi Roh Kudusnya tetap ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Dan kita percaya itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Biarlah iman kami, iman yang bergantung kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat karya-karya Tuhan dan pekerjaan yang ajaib nyata dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan, tetap percaya dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, amin.